Pak, sebentar Pak. Assalamualaikum, Bapak. Hah? Ih, Assalamualaikum. Tapi aromanya nggak enak nih. Coba barangkali di kamera terlihat apakah ini seperti istana? Apakah di sini ada tiang-tiang atau apa gitu? Tuh, apakah para penonton melihat ini seperti istana? Coba di komen. Assalamualaikum. Nggak tahu, katanya seperti istana. Apa gini? Kayak ibarat itu semuanya bersih, rata, nggak kotor kayak gini. Tapi kalau siang-siang itu menjadi kayak gini biasa saja. Nggak tahu ini. Assalamualaikum. Punten. Pak, Mbak. Wah, luas juga ini. Luas. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Udah jauh-jauh opening dulu. Oh iya, saking semangatnya nih. Ya iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap tadabbur dan dikir jalan menghibur kalian semua di rumah. Mudah-mudahan selalu terhibur dengan sajian-sajian kami yang penuh kontroversi dan penuh teka-teki ya. Kontroversi kenapa? Karena menggunakan bahasa perumpamaan atau teka-teki. Bila mana orang yang tidak paham mungkin akan tersedak dan juga akan gagal paham. Untuk itu, mari kita ikuti langkah demi langkah guna mencapai, guna berpikir atau menafsirkan apa-apa yang dijabarkan di semesta ini. Jadi di lokasi pegunungan sana, di balik pegunungan itu, di balik itu pegunungan ini ada lokasi yang janggal, yang samar-samar tentang adanya istana gaib di ladang warga. Nah, apakah betul cerita-cerita seperti itu di zaman tahun 2025 ini? Daripada halu, daripada menjadi kontroversi, mari kita Pikirannya kemana-mana. Iya, kita kaji dulu kebenarannya dan maksudnya apa. Yuk. Aduh, agak cengep-cengep ini ya. Naik turun gunung di sini jalurnya itu sangat curam. Jadi naik turun seperti ini. Nggak apa-apa, yang penting masih spirit, masih semangat. Yuk, kita kembalikan kesadaran kita kepada kealamiannya, ke alam natural seperti di alam ini. Guna apa? Guna untuk mengikuti langkah demi langkah perjalanan dzikir jalan, perjalanan tadabbur alam. Baik, jadi gini. Pada cerita kali ini, jadi nanti di sana itu ada ladang dekat sawah sebelah sana itu. Nanti yang mempunyai cerita yang unik, cerita halu lah gitu aja deh, nggak usah terlalu ngotot, tenang aja. Tapi di balik semua itu ada nilai-nilai yang belum
terpecahkan. Mari kita pecahkan bersama-sama, mudah-mudahan betul-betul kita mendapatkan sesuatu pelajaran ya. Pelajaran dari apa? Dari apa-apa yang dialami atau pelajaran dari cerita-cerita orang-orang terdahulu. Baik, yuk pelan-pelan. Ini dari alam ini, karena apa? Jadi tadi seperti saya bilang dulu, jadi pernah terjadi. Jadi baik itu yang mencangkul atau membajak sawah menggunakan traktor di area sana tuh pernah didatangi oleh manusia, sesama manusia, tapi mereka anggap itu seperti jin gitulah. Jadi menemuinya ketika malam-malam, karena kan di sini kan bikin gubuk tuh, bikin tidur gubuk di sini, tidurnya pun di sini di area sana itu. Tetapi ditemui oleh makhluk kayak manusia biasa, dan dia tuh berpesan supaya jangan membajak di area sebelah sana, gitu maksudnya. Karena sebab-sebabnya disampaikan juga, ditunjukkanlah lokasinya, di sini jangan, ternyata di sini itu adalah istananya katanya. Istananya, tetapi ketika pagi-pagi dilihat ke situ, ternyata bukan istana. Yuk kita cek aja yuk. Apakah cerita ini benar atau hanya sebuah dongeng? Karena orang zaman dulu itu banyak cerita-cerita yang fiktif, cerita-cerita yang samar-samar. Kalau anak-anak zaman sekarang, itu paling halu, paling halu, nggak apa-apa ya. Kita itu menjadi apa ya? Menjadi sifat yang lentur saja. Kita ikuti saja. Baik itu halu ataupun apa, kita ikuti saja. Ceritanya biar paham. Yuk, tenang dulu. Wah, ini ada serang laba-laba nih. Wah, ya, hati-hati ya. Iya, ini turun terus. Jadi kita tadi harus melewati beberapa gunung. Nah, bisa nggak nih? Curam banget nih. Aduh, tak tuh takut kepleset lagi. Jalannya curam nih. Bisa nggak? Takutnya kepleset lagi nih. Aduh, nggak ada jalan lain nih. Cuman ini satu-satu aksesnya ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ada orang. Kayak anu ya. Kayak di film-film zaman dulu. Tadi dulu. Ini ya. Udah kan kayak gini masih pakaian kayak gitu ya kan? Kayak makanya kayak film Wiro Sableng itu loh. Jangan-jangan gurunya Sableng. Apakah? Tadi dulu. Apakah mungkin daerah sini biasa seperti itu atau gimana? Itu orang bukan sih? Dari orang ya. Udah yuk. Pak. Pak. Punten Pak. Assalamualaikum. Pak. Bapak mau kemana? Pak. Oh, dia nggak bisa bicara. Maaf Pak. Bapak siapa? Bisa bicara aja kita nggak Pak? Ya gini. Menggunakan bahasa isyarat. Bapak rumahnya di sini. Mau pulang Bapak? Dari mana? Iya. Boleh saya ke sana? Di sebelah mana? Bukannya di sini hutan Pak? Ya baik. Iya. Kita ke rumahnya Bapak ini aja yuk. Ikuti dulu. Nanti kita tanya dulu maksudnya untuk lokasi dimaksud di mana gitu maksudnya. Yuk. Hah? Pak? 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 Siang-siang kok. Enggak dia pas lari pasti. Kita dulu. Pak. Mungkin di sini rumahnya mungkin. Di sini. Pak. Punten. Pak. Kok cepet banget sih? Maksudnya saya pengen nanya gini loh, lokasinya sebelah mana gitu maksudnya. Tadi sih
Kata si bapak itu ketika udah turun gunung itu lokasinya gitu. Terus sebelahnya sawah. Entar dulu, di sebelah mana sih? Apa itu rumahnya tadi, bapak tadi tuh? Ini mungkin. Heeh. Entar dulu, kita tanya-tanya dulu. Mungkin dari. Heeh. Tapi itu rumah kosong tapi tuh. Apa mungkin ya? Gimana nih? Kita lanjut ke masa naik lagi. Tenang dulu aja deh, tenang dulu. Kita sambil mencari orangnya tadi supaya kita akurat. Nanti kalau kita salah nanti ya gimana gitu kan. Ayo ke sana yuk. Oh itu tuh. Itu. Nih. Tuh. Pak. Tuh. Itu tadi kan. Oh iya. Ya iya. Kita dulu, tuh kan. Berarti kan lari dia. Pak. Astagfirullahaladzim. Pak. Punten Pak. Astagfirullahaladzim. Di mana sih Pak? Astagfirullahaladzim. Pak. Sebentar Pak. Assalamualaikum Bapak. Hah? Ih! Bukan orang. Gimana nih? Udah mau maghrib lagi nih. Iya ini biasanya kalau maghrib jin kipri itu keluar Kang. Gini aja deh. Kita pelajari dulu aja. Semua kita cari aja dulu. Biarin dulu. Masih siang ini. Jadi katanya mungkin ini nih lokasi ini nih. Itu kan sawah tuh sebelah sana tuh. Itu sawah. Dan di sini juga ditanami palawija dan juga ada padi juga di arah sini dulunya ini. Karena sekarang terbengkalai karena ada suatu kejadian yang janggal tadi seperti cerita Pak siapa? Si namanya? Tisun. Pak Tisun tadi. Jadi di sini ketika digali, dicangkul dan juga ditraktor, ini di area sini ada yang nggak boleh. Jadi katanya itu ada ketika malam-malam ditunjukkan di lokasinya itu kayak buminya terbelah gitulah. Buminya terbelah, tapi di bagian mana yang terbelah ini? Area terlarang gitu ya. Iya, jadi pokoknya gini, di sebelah sana itu nggak boleh dicangkul, nggak boleh ditraktor, tapi sebelah sini boleh, gitu katanya. Dan anehnya di sebelah sana itu katanya ada istananya, istana yang indah, katanya itu ada emas-emas, begitu katanya. Udah yuk cari aja yuk, mungkin sebelah sini mungkin. Tapi anehnya ketika pagi-pagi dicek ke lokasinya, nggak ada yang terbelah. Itu pun apa ini nih? Ini ya bener-bener ini nih. Iya bener. Katanya hanya gua. Ya bener ini guanya ini nih. Berarti ini ciri-cirinya ini nih. Tapi yang terbelah mana? Nah, ceritanya ini terbelah di arah sini nih. Ceritanya ya. Ini terbelah. Dan sebelah sana tuh boleh ditanami, dicangkul, ditanami palawija ataupun tanamannya lainnya dulunya ini. Tapi sebelah sini nggak boleh. Karena di sini tuh ada rumahnya atau istananya. Dan bahkan orang itu diajak ke rumahnya ini juga. Ini coba lihat aja dulu. Ini dulunya. Ini pagi-pagi dilihat hanya gua biasa ini. Tapi katanya istana. Tadi dulu. Sekarang kita siapkan mental. Buka mata hatinya, mata batinnya. Supaya terlihat apakah benar nih. Kayak istana di sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah. Apapun wujudnya, apapun jenisnya,
kami bertiga mohon izin untuk memasuki istana ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Nih, saya agak merinding nih. Merinding. Masalahnya gini, pernah ya orang masuk ke dalam sini malam-malam diajak oleh seseorang masuk ke sini, itu wujudnya istana. Tapi kalau pagi-pagi dicek, ini goa biasa kayak gini nih. Dan di situ udah terbelah tanahnya katanya. Udahlah yuk. Assalamualaikum. Tapi aromanya nggak enak nih. Coba barangkali di kamera terlihat apakah ini seperti istana? Apakah di sini ada tiang-tiang atau apa gitu? Tuh, apakah para penonton melihat ini seperti istana? Coba di komen. Assalamualaikum. Nggak tahu, katanya seperti istana. Apa gini? Kayak ibarat itu semuanya bersih, rata, nggak kotor kayak gini. Tapi kalau siang-siang itu menjadi kayak gini biasa saja. Nggak tahu ini. Assalamualaikum. Punten. Pak, Mbak. Wah, luas juga ini. Luas. Assalamualaikum. Mungkin ini yang dinamakan mungkin kalau malam menjadi emas ini mungkin tuh cahaya-cahaya ini nih. Memang mirip emas itu, kuning-kuning gitu kan. Assalamualaikum. Lah iya. Itu yang membajak itu maksudnya tukang paculnya, tukang traktornya lah itu bukan orang sini asli ya katanya ya. Jadi orang mana sih, orang Lampung gitu apa gimana? Orang Lampung ya? Berarti mungkin petunjuk buat dia mungkin nih. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Punten. Wah, tapi kayak gini makan merinding nih. Maksudnya apa ya, udaranya adem. Ke dalam keadaan lebih adem gitu maksudnya. Tadi dulu. Cek kamera. Itu. Bukan. Itu kayak yang tadi bukan. Tiang. Tuh itu di pas tiang itu. Itu tuh. Tuh kan. Itu yang orang tadi kan. Pak, Mbak. Saya udah tahu nih. Tadi kan dia ngilang. Takutnya ngilang lagi. Tubruk aja nih ya. Jangan, tadi dulu. Pak, Mbak, punten. Maaf nih, saya pengen bicara sebentar, Mbak. Mohon maaf. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Mbak, maaf. Astagfirullah, Mbak. Hah? Mbak? Tadi keluar asap, Bang. Dia masuk sini gitu. Ini mirip tiang juga ini. Jangan ini pintu-pintu gaib. Mbak? Dia tuh belum mau untuk berkomunikasi dengan kita. Kita dulu, nggak apa-apa lah. Barangkali kita bisa menemukan yang lain maksudnya yang bisa berkomunikasi. Maksudnya supaya kita apa ya, akurat loh perjalanan ini. Kita dulu. Punten. Assalamualaikum. Nih, ini becek nih. Katanya di sini apa kayak macam keramik gitu katanya. Mana keramik, becek. Ya ini becek kayak gini. Beletok. Tapi nggak apa-apa lah ya, biarkan ini menjadi sebuah cerita. Apapun yang kita alami menjadi cerita kita. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan sebuah pelajaran dari semua ini. Yuk, punten. Assalamualaikum. Iya. Nggak tahu. Kita sudah di dalam istana ini. Jangan-jangan kita dikerubungi oleh beberapa orang di sini.
Heh, Cengen. ih, Suruh kali ini ya. kayak bau apa ini? Bau kamu, Apa ya? bau melati. Kuntilanak ini ya. Enggak tahu. Kuntilanak gimana ini ya? Punten, Mbah. Assalamualaikum. Hah? Suara kok apa ini ya? Iya, jangan mau keluar dia. Tolong. Hah. Mbah. Ih, tadi saya melihat kayak apa di sini, tapi langsung hilang itu bayangan di sini loh. Di sini nih. Tadi kayak semacam bayangan ini nih. Nih. Bayangan ini, coba di sini kok ada, langsung masuk ke sini. Tapi di sini kayak cewek tadi. Bidadari. Kayak cewek. Wah, Berarti kamar cewek. Punten. baunya wangi ini ya. Apa di sini mungkin ada kamarnya gitu. Kamar Cuma, bidadari ini cuma ya. ketutup gitu. Dari bentuknya aja udah kelihatan ini ya. Nih, ini semuanya seperti gemerlap emas emang ini nih. Kuning-kuning ke kuning-kuningan emas ini kan semuanya. Apakah mungkin kalau malam ini berubah menjadi emas gitu atau gimana? Ada yuk. Wah, masih dalam nih. Assalamualaikum. Kok makin dalam ini, Kang? Ya iya. Wah, tar dulu. Ini ruangan terakhir gitu. Tar dulu. Nih, mentok nih. Lewat mana nih kita? Lewat mana? Udah mentok ini ya. Mentok. Apakah ad- Menyesal ini ya. ada ruangan lagi ke sana gitu? Assalamualaikum. Awas nih. Longsor nih batunya nih. Batunya gede-gede banget nih. Ular piton ini ya. Oh, hati-hati. Mbah, Suara apa ini ya? punten. Ada suara aneh, Kang. Oh iya. Iya. Merinding ini ya. Ya, aku sumpah. Pulang aja apa ya? Jangan-jangan kita masuk ke istana beneran ini, Kang. Waduh. Aduh. Tadi kembangnya cakep-cakep. Mana ini ya? Abang, udah sini. Sini. Itu kain apa itu? Yang mana? Itu. Kain. Itu. Tuh. Ini yang tadi bukan orang tadi. Kainnya orang tadi. Mana ini? Itu. Kayak sarung itu tuh. Oh iya ya. Sarung siapa ini ya? Kayak orang tadi deh. Ntar dulu. Kita ambil aja yuk. Sarungnya itu, Bang. Ya, kita ambil aja yuk. Punten. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada sarung. Ada sarung, mana sarung? Ini. Hah? Ini. Ya! Astagfirullah. Siluman apa ini ya? Assalamualaikum. Mbak. Punten. Maaf mengganggu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Hilang lagi enggak? Asli ini ya. Asli. Maaf, Mbak. Sebelumnya kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu, Mbak. Belum ada koneksi. Belum nyambung. Cuman aduh. Ada bahasa isyarat maksudnya dari bahasa tubuhnya, tapi saya belum bisa mendengar suaranya gitu. Entar dulu. Baik, kita satukan dimensi saja supaya kita betul-betul bisa menyambung dengan beliau. Sebenarnya siapa ini, Mbak ini? Maaf, Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Perkenalkan, Mbak, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya, kami mohon maaf sebelumnya bila kedatangan kami mengganggu panjenengan, anggah-ungguh kami, sopan santun kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Iya, jadi gini, Mbak. Boleh saya mendekat, Mbak? Mbak siapa? Maaf.
Mbah Suwito. Suwito. Namanya Mbah Suwito. Mbah di sini udah lama, Mbah, maaf. Iya. Jadi begini, Mbah. Saya ingin menanyakan sesuatu, barangkali Mbah bisa mengerti apa yang nanti kami sampaikan. Hah? Mbah sudah tahu? Mbah sudah tahu kita mau datang, dan juga katanya sudah tahu apa yang akan dipertanyakan. Baik, Mbah. Kok Mbah bisa tahu? Oh, baik. Iya, Mbah. Maaf, Mbah, maaf. Jadi bukan maksud apa-apa, Mbah. Jadi saya pengen menggali dari apa-apa yang orang alami sehingga menjadi ladang di sebelah sana saat ini terbengkalai. Karena mereka-mereka itu meyakini ada istana gaib di sini. Maaf. Iya. Iya. Iya, justru itu, Mbah. Kami ingin menggali dari semua itu. Barangkali memang itu sebuah petunjuk atau memang itu larangan untuk orang-orang masuk di area sini. Katanya gini, Mbah. Orang perantauan itu, orang Lampung, bekerja di ladang sebelah sana. Dulunya itu membajak dan juga mencangkul di depan gua ini maksudnya. Karena di situ ditanami palawija dan juga padi juga di areanya. Tetapi ada yang melarang, maaf. Maksudnya di area di bumi yang terbelah, katanya dulu pernah melihat buminya terbelah di area sana. Iya, itu nggak boleh dicangkul, memang di sini ada istananya. Iya. Nggih. Heeh. Oh, berarti beneran, Mbah, berarti ini, Mbah? Oh. Tapi orangnya sampai ini, Mbah, maksudnya pulang kampung karena ketakutan. Baik. Iya. Oh, jadi sebelumnya udah pernah. Pak Warso, ya. Gini, teman-teman. Ternyata apa yang dialami oleh orang Lampung tadi hanya sebuah peribahasa erang-erang, petunjuk buat tadi orangnya. Karena sampai ketakutan sehingga dia pulang, ya. Jadi sebenarnya justru malah dia mendapatkan petunjuk dari yang dialami oleh dia tadi. Di antaranya tadi ada bumi yang terbelah di batasnya itu, ya. Di depan goa ini, yang di sebelah sini istana, dan sebelah sana itu tanah biasa. Sebenarnya itu justru itu untuk menimbang perasaan kita, ya. Kalau ketika kita banyak merasa nyaman, penuh rasa syukur, itu kita mendapatkan surga, mendapatkan istana ini. Artinya ini hanya sebuah perumpamaan, kehidupan di dunia pun akan dicukupkan, diberikan rumah yang bagus, kehidupan yang bagus. Ketika kita bisa memberatkan rasa nyaman dan penuh rasa syukur, menurut beliau tadi. Jadi hanyalah sebuah bahasa simpel tapi tidak bisa terbaca, Mbah. Nggih. Iya. Untuk digali ilmunya. Oh, luar biasa. Beliau ini itu untuk menggali yang sebelah sana itu untuk menggali ilmunya, dan tanah yang terbelah itu ketika kita penuh rasa syukur, tentrem, bisa menebar kebaikan kepada sesama, itu timbangannya baik yang maksudnya berat yang kebaikannya, maka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, mendapatkan rumah yang bagus, istana itu penggambarnya ini hanya sebuah bahasa erang-erang. Tetapi orang-orang itu, apa namanya itu, berpikir di sini ada jin, ya, istana jin.
sehingga ketakutan sampai pulang kampung orangnya, Mbak. Heeh, iya. Kalau saya menyampaikan harus jauh orangnya, heeh, baik-baik, siap, iya siap. Nanti kita kepada saudaranya orang Lampung itu, kita sampaikan, video ini kita share kepada beliau yang di Lampung itu. Ini sebenarnya yang terjadi. Jadi ini adalah petunjuk buat beliau ya, justru ini bagus, bukan jin, tapi justru ini petunjuk buat kita ya, buat orang itu. Siapa namanya sih Pak orangnya? Lupa tadi. Tahu nih apa ya? Iya kayaknya iya. Tapi orang di sini juga ikut terpengaruh, Mbak. Orang-orang sini terpengaruh, mempercayai bahwa di sini menjadi istana jin, Mbak. Heeh. Heeh. Istana dalam diri. Oh, justru istana ini katanya sebagai perumpamaan istana dalam diri ini ya, sebagaimana kesadaran kita yang memimpin kerajaan ini, yang mengendalikannya, sementara kita memimpin rakyat-rakyatnya, ibaratnya pion-pionnya katanya, supaya lebih berkembang, bisa membangun kebahagiaan hidup, membangun kerajaan dalam diri kita, gitu Mbak. Maaf, Mbak di sini tinggal udah lama, Mbak? Iya. Apakah maaf, apakah Mbak yang menemui si bapak itu? Oh, bapak ini, Mbak ini. Ini ya? Iya, yang menemui. Nanti dikasih tahu ke videonya kepada orangnya, apakah seperti ini wujudnya? Maksudnya di dalam beliau bertemu itu? Heeh. Iya, Mbak. Heeh. Oh, Mbak ini hanya bertugas untuk memberikan petunjuk kepada orang itu. Tetapi karena belum bisa membaca, belum bisa satu dimensi sehingga gagal paham, sehingga kebaikan malah justru dianggap, menjadi apa ya, setan gitu katanya. Ini Mbak, siap siap, siap Mbak. Nanti saya sampaikan dan kami pun mohon maaf Mbak atas, kelancangan kami, anggah-ungguh kami, sopan santun kami yang tidak baik ya maksudnya. Kami mohon maaf. Nanti saya sampaikan apa adanya, sebenarnya ini adalah sebuah, jawaban dari doa-doa beliau sendiri gitu Mbak ya. Jadi di gubuk di tengah, hutan ini, dia tuh berdoa ketika dijawab dengan bahasa teka-teki ini, tidak bisa membaca sebenarnya seperti itu. Baik Mbak, baik. Ya, kalau begitu kami mohon pamit Mbak, rapat kula pangapunten. Insyaallah suatu saat kami ke sini lagi. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Nggih, Mbah, pamit rumiyin nggih. Nggih. Hah? Hei, Cak Bang Bayi. Mbah? Astagfirullahaladzim. Kemana nih ya? Tuh kan. Mas lu. Nggak apa-apa lah. Dengan menghilangnya beliau, ya, hilanglah sudah pola-pola lama kita, penderitaan kita. Yang ada kita banyak-banyak bersyukur supaya timbangan kebaikannya lebih berat, ya. Sehingga kita berhak mendapatkan kebahagiaan hidup atau surga, gitu maksudnya. Udahlah yuk, kita jangan berpikir negatif. Pulang aja yuk. Ini sudah terjawab ini. Ini istana ini ya? Ya istana erang-erang. Kirain ada tumpukan emas miliaran ini ya. Udah bawa karung banyak ini ya. Malah dapat batu ini ya. Dapat ilmu. Aduh, jalannya kemana sini lupa. Jauh ini ya. Itu ya ke sana ya? Yuk. Nah, kalau tenang batinnya kan ketemu tulnya. Iya, apalagi ada pesan-pesan cinta. Iya, ini adalah sebuah pesan cinta. Pesan cinta buat kita semua dari mana? Dari semesta. Ya dari apa-apa yang kita alami dan apa-apa yang dijabarkan ini. Kurang lebihnya apa?
adanya bumi yang terbelah di sana dan juga istana. Bumi yang terbelah itu penggambaran saja diri atau perasaan dalam diri kita yang terbelah antara perasaan nyaman dan perasaan tidak nyaman. Berat yang mana? Kalau kita memperbanyak bersyukur, memperbanyak senang, ya maksudnya senang itu artinya merasa berterima kasih kepada Tuhan atas semua pemberiannya. Itu namanya berat yang senengnya atau kebahagiaannya, surganya. Untuk itu kita berhak untuk mendapatkan surga. Tapi kalau nyaman dalam kegembrungsungnya, dalam mengeluh ataupun menyimpan dendam, nanti berat yang ininya. Nanti kamu berhak mendapatkan kesusahan hidup atau neraka, ya. Dan adanya istana tadi, istana pun penggambaran petunjuk buat kita semua untuk mendapatkan istana. Istana itu tadi kebahagiaan juga ketika tadi berat yang rasa syukurnya. Rasa senang juga. Kira-kira bisa dipahami tidak? Lah, mudah-mudahan nanti lama-kelamaan akan paham juga Ya. arti perumpamaan ini. Tepat. Dan kalian bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibat jibur.